nikmati dan berbagi. Segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan hasil kerja kerasmu kumpulkan. Lalu nikmati bersama dengan keluargamu. Lalu saudara, bagaimana kita bisa membagikan itu menjadi berkat bagi orang lain. Lalu yang kedua, Allah mengapresiasi seluruh pekerjaan karyanya. Saya pahami itu adalah evaluasi. Lihat ketika Allah selesai mencipta, dia selalu berkata, semuanya sudah baik. Kata-kata ini adalah kata-kata yang terus berulang. Itu artinya saudara mengingatkan kita juga pada zaman ini. Ada waktu kita untuk mengevaluasi. Istirahat itu adalah masa evaluasimu. Dan mubazol mawon, daksana mengevaluasi diri. Dunia ini tidak pernah berubah. Evaluasi diri kita tidak pernah menjadi sesuatu yang kita pentingkan dalam hidup ini. Beristirahat, evaluasi dirimu sambil syukuri segala anugerah pemeliharaan Tuhan. Kemudian saudara, Sabat adalah momen pembebasan Allah bagi kehidupan ini. Lihat, melalui Sabat bangsa itu merayakan dulu mereka adalah budak di tanah Mesir. Lalu Allah membebaskan. Kita ini adalah dulunya adalah budak dosa. Diperbudak oleh dosa itu. Tapi di dalam Kristus kita diselamatkan. Yang mau saya katakan, jangan mau diperbudak oleh apapun. Sabat mengingatkan, jangan mau diperbudak oleh dunia ini. Jangan mau diperbudak oleh hanya karena keinginan-keinginanmu. Sehingga pekerjaanmu terus menerus hanya bekerja dan bekerja. Sadarlah Tuhan, sadarlah saudara. HP saja butuh dicas. HP yang kamu pegang itu ada waktunya harus diistirahatkan. Maka tubuh ini juga butuh itu. Yang terakhir saudara, tahun Sabat juga menjadi ujian bagi iman kita akan pemeliharaan Tuhan. Yakin enggak kita ini melalui tahun Sabat ini bahwa Tuhan memelihara? Lihat, memang tanah diistirahatkan pada hari yang ke-7. Artinya tidak ada hasil panen yang diharapkan pada tahun itu. Padahal ketika mereka menanam di tahun ke-8, bukankah hasilnya baru di akhir tahun? Artinya 2 tahun tidak ada penghasilan. Siapa sanggup? 3 bulan saja kita nggak ada penghasilan, sudah uring-uringan. Lihat, warta tadi juga bunyinya sudah lebih moderat bagi yang memiliki finansial. Ini bagaimana gereja memahami kita. 3 bulan saja berhenti, semuanya sudah pada kerepotan. Ini 2 tahun. Yakin enggak kita akan pemeliharaan Tuhan? Imamat 25 ayat 21-nya aja saya baca. Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6 supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Allah kita itu bukan Allah yang tidak peduli. Kita istirahat, kita bersabat, tapi Allah itu merancang sesuatu yang baik. Tahun ke-6 diberikan hasil 3 kali lipat. Saudara masih ingat ketika manna itu dikasih? Tiap hari harus mengambil sesuai kebutuhan 1 hari. Kalau diambil lebih akan busuk. Tapi hari ke-6 bisa diambil 2 kali lipat untuk dinikmati pada hari Sabatnya. Busuk? Tidak. Lihat bagaimana cara Allah bekerja. Tahu burung gagak? Burung gagak itu tidak akan mungkin diambil makanan dari mulutnya. Tapi burung gagak dipakai Tuhan untuk memberikan makanan bagi abdi Allah. Artinya saudara, pemeliharaan Tuhan itu adalah pemelihara jangan pernah kau sangsikan. Maka jangan ketakutanmu yang saudara dahulukan. Tuhan akan memelihara hidupmu. Amin. Nah saudara, kita sekarang masuk kepada tahun Yobel. Tahun Yobel itu adalah 1 tahun setelah 7 tahun Sabat. 7 kali 7 tahun Sabat, 7 kali 7 49. Perayaan tahun Yobel adalah tahun berikutnya, yaitu tahun ke-50. Makanya tidak semua orang bisa merayakan ini 2 kali mungkin. Hanya 1 kali. Di dalam tahun Yobel sama seperti tahun Sabat. Tanah dibebaskan dari beban untuk digarap dan ditabur benih.
Umat hanya boleh menikmati hasil yang dikeluarkan tanah secara alami tanpa proses pekerjaan. Hanya saja dalam tahun Yobel, yang menarik dari tahun Yobel adalah semua orang harus pulang kembali kepada tanah mereka. Sebab tahun Yobel adalah tahun pembebasan. Utang dianggap lunas. Tanah yang dibeli dikembalikan kepada pemiliknya. Ini luar biasanya tahun Yobel. Maka melalui tahun Yobel, ketika Tuhan menyuruh semua orang harus kembali kepada rumahnya, kembali kepada miliknya masing-masing, itu artinya semua tanah yang sudah dijual harus dikembalikan menjadi tempat kumpul bagi setiap keluarga. Maka saudara, melalui tahun Yobel ini, saya harus katakan bagi kita, Tuhan adalah pemilik tanah. Adalah sama halnya kita memelihara. Kalau tanah yang dipercayakan Tuhan bagi keluargamu, tanah yang dipercayakan Tuhan bagimu, tanah yang dipercayakan Tuhan bagi seluruh keturunanmu, harga itu. Itu adalah tempatmu beristirahat. Itu adalah tempatmu berkumpul. Jangan gampang menjual itu. Bagi orang muda saya harus katakan, kalau ada tanah warisan dari orang tuamu, jangan gampang menjual itu. Itu adalah tempatmu berkumpul. Mau berapa kali lipat pun harganya itu. Tahun Yobel ini mengingatkan, itu tanah tempatmu beristirahat. Tempatmu berkumpul. Lihat kalau gak ada kampung halamannya. Gak ada lagi yang bisa dikunjungi. Itu yang membuat kita rindu berkumpul bersama. Halak Batak bilang, nanggo apa lama merek tanun yupung munasautiki. Biarpun dia itu sedikit, tapi itu adalah tanah yang mempersekutukan. Lalu yang kedua saudara, tahun Yobel adalah mempertegas misi yang sudah dilaksanakan oleh Yesus Kristus dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Kalau ini harus saya baca bagi kita saudara. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau tahun Yobel adalah tahun penebusan dan pemulihan, saya katakan jangan hanya orang budak yang dipulihkan, yang dibebaskan, tawanan yang dibebaskan, hutang piutang dihapuskan. Tetapi apakah kita bisa membebaskan kehidupan kita sekarang ini yang dirusak oleh perpecahan di tengah-tengah keluarga? Mau nggak mengulurkan tanganmu memaafkan? Mau nggak kamu mendoakan orang-orang yang membenci kamu? Maaf saudara, ini harus tegas saya katakan. Dengki, iri hati, kebencian, mau menang sendiri tidak ada lagi zamannya. Kalau orang sudah bertahun Yobel hidup dalam misi Kristus, dia harus mampu membebaskan diri dari situ. Lagian, kalau kita memelihara kebencian, susah sendiri loh. Coba dulu, orang yang kau benci lewat. Kamu susah enggak? Dia jalan seperti biasa. Hatimu yang dong, biar memperdalam ini, magi dia, perdalammu magi dia memergi dengan namun sisoni. Ini lihat, ini harus kita bebaskan. Yang kedua, bagaimana kita memperlakukan semua orang adalah sahabat. Jangan ada unsur bawahan, biarlah itu struktur kerja. Jangan karena ada mentang bawahanmu suka-sukamu. Tolong bagi keluarga yang ada pembantu di rumahnya, tolong pembantu di rumahnya itu ini juga harus dengar ini khotbah ini. Apakah kamu diperlakukan secara manusiawi di rumah ini atau tidak? Jangan mentang-mentang kamu gaji lalu sesukamu. Orang yang merayakan tahun Yobel harus memerdekakan hidup orang lain. Siapapun harus nyaman hidup bersama dengan dia. Maka saudara, terimalah orang lain sebagai rekan kerja bagimu. Terimalah orang lain sebagai sahabat bagimu. Maka akhirnya saudara, saya harus katakan, nikmatilah tahun rahmat istirahat Tuhan. Beristirahatlah. 1 tahun adalah waktu yang tidak pendek. Seluruh ciptaan itu disuruh beristirahat. Biarlah itu proses recovery.
Biarlah itu proses pemulihan. Kita kembali kepada kualitas asali kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan. Jangan mau hanya berlelah mencari segala sesuatunya dari dunia ini. Istirahatlah. Carilah Tuhan. Temuilah Dia. Dia akan memberkati kehidupanmu. Amin.